Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Apa jadinya jika seseorang yang ingin mengakhiri hidupnya atau bunuh diri malah ketemu dengan psikopat kanibal yang sangat gila? Itulah sedikit pengalaman cerita dari film yang bakal gue bahas. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke pembahasannya guys. Tiding ting tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah tragedi bunuh diri yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Olivia, yang di saat mereka menemukan jasad wanita itu sudah busuk, yang diperkirakan wanita itu sudah tewas beberapa hari yang lalu, yang kemudian polisi menghubungi suami dari Olivia ini, dia bernama Jet, di mana Jet yang mendengar istrinya telah meninggal bunuh diri, dia pun sangat syok, terkejut, dan sedih karena tidak mengira kalau istrinya bisa berbuat senekat itu, yang memang sebelumnya hubungan mereka ada sebuah problem atau masalah yang mungkin mereka tidak bisa mengontrol emosi. Jadi wanita ini merasa stres dan memutuskan untuk bunuh diri. Singkat cerita, Jet sedang terlihat di pemakaman Olivia, di mana dia berpidato tentang kebaikan Olivia semasa hidupnya di depan semua para keluarganya Olivia dan para tamu. Setelah menghadiri pemakaman Olivia, Jet pun pergi ke sebuah bar untuk menenangkan dirinya dengan minuman haram. Di situ ia bertemu seorang pria yang ingin mentraktirnya. Dia bernama Lionel, tidak pakai Messi, yang dia juga terlihat tadi di pemakaman Olivia, yang seolah-olah dia tahu solusi dari masalah yang dipikul oleh Jet ini, yang dimana Lionel ini mengatakan bahwa dia bisa membantu Jet keluar dari masalahnya, yang langsung memberikan Jet sebuah kartu nama jika Jet memerlukan bantuannya. Pada saat di rumah, Jet sangat bersedih dan masih terpukul dengan kepergian Olivia, yang karena sebenarnya dia sangat mencintai Olivia, yang dimana hampir saja dia melakukan bunuh diri seperti Olivia. Tetapi ketika dia melihat kartu nama Lionel yang diberikan kemarin dan teringat bahwa dia mengatakan bisa membantu permasalahan hidupnya, ketika dia menelpon si Lionel ini, betapa tolilnya ketika dia meminta Lionel ini untuk membantunya bunuh diri. Anjing, kirain mau menyelesaikan masalah, sapi sama aja. Mendengar hal tersebut, seketika Lionel bersemangat dan kayak mempunyai jiwa-jiwa psikopat, dan yang lebih gilanya lagi, dia malah menyuruh Jet untuk melakukan bunuh diri yang beda dari yang lain, ketika dia mengatakan bahwa dia akan memakan tubuh Jet ketika dia sudah mati. Mungkin ketika dia sudah mati, kalau masih hidup gimana? Keesokan harinya, Jet pun kembali menghubungi Lionel dan setuju akan melakukan hal yang tadi, yang gila itu, di mana mereka kembali bertemu di sebuah bar. Di situ Jet disuruh untuk menandatangani sebuah kontrak persetujuan untuk bunuh diri. Anjing, bunuh diri pun ada kontraknya. Setelah melakukan persetujuan, Jet pun diajak pergi ke rumahnya Lionel, yang di situ terlihat rumahnya Lionel ini sangat berantakan seperti tidak pernah ditinggali selama 1000 tahun lamanya. Di sini yang ternyata Lionel memiliki beberapa prosedur. Yang pertama, Jet akan disuntik untuk menghindari rasa sakit, di mana di situ Lionel meminta untuk Jet meminum minuman haram dulu agar lebih tenang, dan menyuruh Jet untuk memakai sebuah pakaian khusus seagar seperti terlihat pasiennya Lionel. Di situ dia langsung menyuntikkan sesuatu ke tangannya Jet, mungkin sebuah obat bius agar Jet tidak merasakan rasa sakit, yang karena sejatinya dia adalah psikopat kanibal. Dia pun dengan tidak pogo-pogo langsung memotong jari tangannya Jet dan langsung menggorengnya seakan itu adalah sosis, dan langsung memakannya tepat di hadapan Jet. Anjing, susah banget. Sebenarnya si Jet ini tidak masalah kalau jari tangannya dipotong, karena emang kan tujuannya emang membunuh diri. Tetapi yang dia heran adalah kenapa dia hanya memotong jari tangannya. Dari sini kita bisa sudah melihat kalau Lionel bakal memakan tubuhnya Jet ini secara perlahan. Keesokan harinya, Lionel pun pergi ke sebuah bar untuk menemui seseorang yang Jet ditinggal sendirian di rumahnya. Dia menemui seseorang yang mungkin kita semua kenal. Siapakah orang ini? Ya mungkin kalian semua tahu lah ya siapa ini. Dia adalah artis dari Indo. Gua nggak tahu siapa namanya. Intinya gua pernah lihat dia main dengan Sule. Di sini dia bernama Alex, yang ternyata mereka ini sedang PDKT, yang sejauh ini mereka sudah merasa cocok satu sama lain.
yang ketika Lionel sudah sampai di rumah, dia pun menyuruh Jet untuk bersiap-siap untuk melakukan tahap kedua, di mana di sini kita bakal diperlihatkan betapa kejam dan sadisnya si Lionel ini ketika dia ternyata hanya berpura-pura menyuntikkan obat bius ke tangannya ke tangannya Jet, sehingga di saat Lionel menggergaji tangannya Jet, di situ Jet merasakan sakit, perih dan ngilu yang sangat aduh, ini sangat ngilu sih kalau kalian melihat. Akibat Jet tidak kuat menahan rasa sakitnya, Jet pun akhirnya pingsan. Setelah itu Lionel pun membawa tangannya Jet ke dapur untuk dipanggang. Dan sekali orang ini memegang tangan seperti memegang daging sapi. Di sini kita diperlihatkan memang dia adalah seorang psikopat kanibal di saat dia sangat menikmati rasa dagingnya si Jet, yang ketika dia sedang makan itu tiba-tiba 2 orang polisi datang ke rumahnya, di mana polisi ini mengatakan mereka menerima laporan dari tetangga Lionel yang mendengar ada teriakan seseorang, yang dimana di situ Lionel berhasil mengeles atau beralasan bahwa itu hanya ulah iseng dari tetangganya, yang ketika salah satu polisi pergi ke kamar mandi, hampir saja dia menemukan Jet yang disembunyikan di situ, dan malah menyuruh polisi itu mencoba masakannya, yang ternyata mereka juga suka dengan masakannya si Lionel ini, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah sebuah tangan manusia. Tidak lama kemudian Jet pun terbangun dari pingsannya, yang tangannya di situ sudah hilang. Yang pada titik ini Jet tidak sama sekali marah kepada Lionel, karena memang tujuannya dari awal itu emang membunuh diri, tapi tidak begini caranya. Yang pada momen ini mereka masih sempat-sempat saja meminum khamar dan melakukan selfie, yang hal ini tidak sangat etis di era psikopat. Gak tahu ini kayak mana konsepnya, kenapa bisa selfie. Yang ternyata setiap dia bermimpi, dia selalu didatangi Olivia yang mungkin berusaha untuk menghentikannya dari hal tolil yang dia lakukan saat ini. Keesokan harinya, Jet pun terlihat seakan sadar bahwa kelakuannya ini ternyata salah, yang karena nasi sudah menjadi tai. Walaupun dia bersikeras untuk keluar dan terbebas dari semua ini, ingatlah, Lionel ini adalah psikopat kanibal yang tentu saja tidak akan membiarkan Jet pergi begitu saja. Yang di situ dia langsung menghajar Jet hingga terjatuh dan menyuntikkan sebuah cairan agar Jet ini tidak bisa bergerak, tapi masih bisa merasakan sesuatu, yaitu sakit. Yang ketika pada saat itu juga Lionel pun memotong kakinya Jet agar dia tidak bisa kabur lagi, yang karena Jet tidak bisa bergerak, dia pun hanya bisa menikmati rasa sakitnya. Sangat ngilu sekali. Yang dari sini kita bisa melihat bahwa Lionel ini adalah bukan psikopat sembarangan atau psikopat sadis kedam yang suka menyiksa seseorang. Yang kemudian Lionel pun membawa Jet ke sebuah ruangan, yang di situ ternyata sudah banyak sekali korbannya Lionel, yang ternyata psikopat itu bukan bernama Lionel, tetapi Lionel ini diambil dari korbannya yang bernama Lionel Fleck untuk menyembunyikan identitas aslinya. Astagfirullahaladzim. Setelah itu Lionel ternyata baru ingat bahwa dia mempunyai janji makan malam dengan mantan majikannya Sule alias gebetannya Alex. Di sini Alex belum menyadari atau mengetahui bahwa Lionel ini adalah seorang psikopat yang gila, yang merasa cocok bahwa Lionel ini untuk menjadi pasangan hidupnya. Yang ketika Alex pergi ke toilet, entah kenapa jiwa-jiwa psikopat kanibalnya Lionel ini tiba-tiba bergebu-gebu dan malah memutuskan untuk menyusul Alex ke toilet dan langsung membunuhnya di toilet pada saat itu juga, yang dimana sekarang dia sadar dan tidak ingin menjadi orang lain lagi dan memilih untuk menjadi dirinya sendiri lagi. Yang ketika dia sampai di rumah dengan jiwa psikopatnya sudah bergejolak, dia pun langsung kembali memasak kakinya si Jet, yang karena polisi 2 itu kembali ke rumahnya Lionel ini, dia pun kembali membuat alibi seolah-olah dia sedang melukis, di mana tujuan polisi ini kesini lagi adalah untuk menanyakan bahwa orang yang membuat laporan kemarin telah menghilang. Tetapi dengan alibi yang sudah Lionel buat, polisi ini pun kembali percaya dengan alibinya,
yang ketika polisi ini akan pulang, dia pun melihat bercak darah di sebuah sepatunya, yang pada saat itu juga polisi ini menerima laporan adanya terjadi pembunuhan di sebuah restoran yang diperkirakan bahwa pembunuh itu adalah orang Amerika, yang polisi ini sadari bahwa suara si Lionel ini memiliki aksen-aksen seperti orang Amerika, sehingga dia pun kembali ke rumah Lionel untuk menanyakan hal itu, yang karena Lionel menyadari bahwa kejahatannya sudah terbongkar, dia pun memilih untuk membunuh dua polisi itu. Di sini Jet tentu saja merasa senang ketika mendengar adanya polisi, tetapi ternyata itu tidak hanyalah sebuah prank yang dilakukan oleh Lionel, karena dia sudah membunuh polisi dua tadi, yang disitu dia langsung membawa Jet ke tempat makan dan langsung menghidangkan daging kakinya yang sudah dimasak oleh Lionel. Di situ Jet merasa pasrah saja ketika melihat tingkah laku aneh yang dilakukan oleh Lionel. Tetapi di sini Jet berhasil membuat hati kecilnya Lionel tersentuh. Ternyata dia masih punya hati kecil, dan membuat Lionel ini tersedih dan menangis di sebuah meja, yang ketika Jet mendapatkan kesempatan, dia pun langsung mendorong meja itu, yang membuat sebuah pisau menancap di matanya Lionel, yang membuat juga Lionel tewas ini. Mampuslah. Dan akhirnya Jet pun terbebas dari ancaman kematian. Ya, walaupun badannya tidak lengkap lagi. Di sini kembali Olivia datang dan merasa senang jika Jet melakukan keputusan yang benar. Dan tamat ending yang sangat Lionel Mexican. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, jika kita merasa putus asa dan memiliki beban hidup atau masalah yang sangat besar, cobalah untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan solusi yang tepat, tidak hanya dengan bunuh diri, karena itu adalah hal konyol yang dilakukan oleh manusia yang saat pada putus asa, karena Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi batas dari kemampuan manusia itu sendiri. Saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys ya.